Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pengaruh ilmu logika terhadap fikih dan usul fikih, baik pengaruh baiknya maupun pengaruh buruknya. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan, tingkat pengetahuan dan prinsip-prinsip atau hukum-hukum dasar dalam logika. Yang dimaksud adalah logika tradisional atau logika analitik, ya. Baik sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, dalam filsafat epistemologi itu ada setidaknya dua madhab yang menghabiskan waktu untuk menemukan jawaban pengetahuan kita itu didapat dari mana, pengetahuan yang bisa diandalkan. Yang pertama itu madhab yang dikenal dengan rasionalisme. Antara lain tokohnya yang paling dahulu itu adalah Plato. Lalu di abad ketika Renaissance kita dengar nama matematikawan dari Prancis, René Descartes, ya, yang tulisannya René Descartes itu. Terus sebagai kebalikannya itu mazhab empirisme. Kalau rasionalisme mengatakan bahwa pengetahuan yang bisa diandalkan hanyalah pengetahuan yang didapat berdasarkan akal, maka empirisme sebaliknya, yaitu pengetahuan yang bisa diandalkan adalah yang dicerap atau ditangkap oleh indera kita yang 5 itu. Nah, logika tidak akan banyak membahas itu, tetapi tentu saja di luar empirisme dan rasionalisme ada beberapa filosof yang mencoba untuk menggabungkan antara keduanya. Antara lain yang terkenal adalah Immanuel Kant, ya, dari Jerman. Dia tetangganya Oliver Kahn mungkin. Kalau René Descartes itu tetangganya Zinedine Zidane, ya. Nah, kalau tokoh empirisme siapa antara lain yang terkenal? David Hume. Nah, logika itu tidak membahas seserius itu, hanya dikatakan bahwa pengetahuan kita dasar-dasarnya atau dia diperoleh dari mana itu ada 3, yaitu al-hawasus salimah, indera yang sehat. Kalau nggak sehat kan nggak bisa kan, ya. Misalnya Anda mohon maaf budek gitu kan, Anda tidak akan dengarkan gitu, tidak bisa. Terus yang kedua al-aqlul mustaqim, akal yang sehat juga. Dan yang ketiga al-khobarus shadiq, berita yang benar. Dalam berita yang benar ini kita kelompokkan antara lain wahyu dan sabda dari Allah dan Rasulnya. Jadi rasanya tidak mungkin kita mengetahui sesuatu, ya, kalau hanya mengandalkan akal. Sebagaimana tidak mungkin Anda mengetahui sesuatu kalau hanya mengandalkan panca indera. Itu pengantarnya. Sekarang pengetahuan kita dalam logika itu secara umum dibagi menjadi 2.
Yang pertama adalah pengetahuan konsepsi atau tasawur. Kemudian yang kedua pengetahuan proposisi ya. Tasawur itu adalah pengetahuan kita tentang hakikat dari suatu objek tanpa mengaitkannya dengan objek lain. Maka segala pengetahuan yang Anda formulasikan dan Anda bentuk menjadi definisi-definisi itu adalah pengetahuan tasawur. Sedangkan pengetahuan tasdik itu atau proposisi adalah pengetahuan kita tentang hubungan suatu objek dengan objek yang lain. Hubungannya bisa berbentuk hubungan afirmatif, positif, bisa berbentuk hubungan negatif. Tapi ada yang tidak menerima, sebenarnya tidak ada hubungan negatif. Kalau ada hubungan negatif berarti kan tidak ada hubungan, gitu ya. Apa hubungan si Saifir Rahman dengan Zainab? Hubungannya sedang tidak berhubungan, kan tidak ada hubungan gitu. Jadi setiap pengetahuan yang hubungannya adalah negatif sesungguhnya adalah pengetahuan yang afirmatif. Kalau Anda mengatakan dia tidak ganteng, itu kan negatif ya. Itu ada proposisi afirmatifnya pasti, yaitu dia jelek misalnya. Kan sudah jadi afirmatif kan. Itu kalau tasawur tadi kita bentuk atau kita rumuskan dalam definisi, maka tasdik atau proposisi itu cara pembuktiannya pakai apa? Pakai akal atau harus pakai pengalaman? Menggunakan indera, yang mana menurut kalian? Ya, dua-duanya. Ada pengetahuan, gampangnya ya kalau dalam bahasa Indonesia proposisi itu kan menghubungkan predikat dengan subjek. Nah, pengetahuan kita tentang hubungan predikat dan subjek itu bisa diketahui dengan akal atau bisa diketahui dengan pengalaman, yaitu harus di indera. Ada beberapa proposisi yang bisa ditentukan salah dan benarnya hanya melalui akal, tetapi ada beberapa proposisi yang untuk mengetahui salah dan benarnya harus dikonfirmasi kepada kenyataan. Proposisi yang bisa diketahui benar dan salahnya melalui akal semata itu namanya proposisi analitik. Dan proposisi yang untuk mengetahui benar dan salahnya harus merujuk kepada lapangan atau pengalaman dan kenyataan itu namanya proposisi sintetik atau sintesis. Ini bukan kayak rumput sintesis itu ya, tapi mungkin mirip-mirip lah. Misalnya kita buat salah satu proposisi, kakak itu lebih tua daripada adiknya. Ini pembuktiannya harus dengan kenyataan enggak? Nah, itu berarti proposisi analitik. Misalnya merah adalah warna, itu berarti proposisi analitik. Selalu satu itu lebih kecil daripada dua, itu Anda tidak memerlukan konfirmasi kepada kenyataan kan? Anda langsung bisa menegaskan ini salah dan benarnya melalui akal. Kalau dikatakan, kalau saya mengatakan begini, tahu bahan utamanya adalah kedelai. Bahan utama tahu adalah kedelai. Itu kira-kira proposisi sintetik atau analitik? Sintesis ya. Kita tahu gara-gara pengalaman tahu itu selalu dibuat dari kedelai. Walaupun sekarang ada tahu mercon ya.
Tapi itu namanya saja kan tahu mercon. Setelah kita lihat tidak ada merconnya itu. Hanya karena cabenya terlalu pedas atau banyak, dinamailah dia tahu mercon. Tapi kalau kita ubah, misalnya berkaitan dengan tahu masih tahu harganya 500 yang digoreng dadakan, itu analitis atau sintetis? Masih ya, masih sintesis. Karena kita harus tahu dulu kan di mana orang yang jualan tahu dadakan dan dijual 500-an. Itu pembedaan antara proposisi analitis dengan sintesis. Jadi kalau sedang kita membahas sesuatu ya, Anda tidak bisa mengandalkan akal saja. Logika Anda main, wah logikanya dia main, dia sulit dikalahkan dalam debat. Ya enggak, yang didebatkan apa itu? Kalau yang didebatkan murni ilmu akal kayak logika, mungkin iya. Tapi kalau yang didebatkan adalah urusan yang harus merujuk kepada data-data, bagaimana membangun sebuah negara, bagaimana memimpin suatu organisasi, kan tidak bisa Anda hanya mengandalkan akal saja. Ya enggak? Hancur kalau organisasi Anda, OSIS, Anda ikut OSIS atau BEM, Anda pimpin dengan akal Anda. Gitu kan? Hancur kan? Pasti hancur karena tidak tahu pengalaman sebelum-sebelumnya misalnya. Nah, pengetahuan kita baik yang tasdik maupun tasawur itu seperti yang Anda pelajari dalam usul fikih, bertingkat dari sisi keyakinannya. Yang paling mantap adalah apa yang disebut dengan yakin. Lalu di bawahnya dzan. Terus di bawahnya lagi syak, di bawahnya lagi waham. Nah, kalau dzan itu kemungkinan benarnya lebih banyak daripada kemungkinan salahnya. Kebalikan dari dzan adalah waham. Kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Kalau kemungkinan keduanya sama persis, namanya syak. Nah, ini kalau Anda lihat debat-debat di Facebook atau grup-grup WhatsApp antara sekelompok orang yang disebut cebong dan sekelompok orang yang disebut kampret, itu mereka tidak peduli dengan tingkatan keyakinan, dzan, syak maupun waham. Yang mereka pedulikan apa? Sesuai dengan selera. Makanya ketika sudah menemukan berita dan sesuai dengan seleranya langsung sharing. Sehingga al-aslu pada debat pilpres, terutama pendukungnya, itu adalah pada dasarnya sharing harus didahulukan daripada saring. Soal benar dan salah urusan lain lah gitu kan. Tapi ini soal mempengaruhi dan tidak. Makanya sebar. Nanti kalau salah gampang tinggal minta maaf. Maaf kami tidak teliti misalnya. Maaf kami kena tipu gitu kan. Gitu ya. Ya pasti begitu. Ya, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang prinsip atau hukum dasar dalam logika analitis. Prinsip ini maksudnya adalah prinsip yang ada dalam logika tradisional ya. Logikanya Aristoteles itu. Bukan logika modern. Gampangnya mantik yang diajarkan di pondok-pondok
itu ada prinsip-prinsipnya yang seluruh hukumnya, mulai dari hukum silogisme, terus oposisi, kontradiksi, kontrari, subkontrari, dan subalterna, semuanya itu, begitu juga hukum silogisme dilematis, semuanya dikembalikan kepada prinsip-prinsip yang akan kita baca sebentar lagi. Baik, yang pertama adalah qanunud dzatiyah, yaitu prinsip adzatiyah, identitas. Prinsip identitas. Wa yu'abbaru anhu bi anna kullama huwa huwa. Dan ini diungkapkan dengan pengertian begini. Segala sesuatu itu adalah sesuatu itu. Au anna a hiya a, yaitu a adalah a. Wa anna Sukratu huwa Sukratu, dan Sokrates adalah Sokrates. Fa haqiqatus syai', adapun esensi sesuatu, la tatabaddal wa la tataghayyar, tidak berubah dan tidak tidak berganti dan tidak berubah. Wa innama hiya tabitatun. Walaupun tadi itu kedelai dengan tahu itu esensinya tetap. Secara umum esensi sering didefinisikan sebagai apa? Bahan, ya. Bahan yang ada. Jadi esensinya kertas dengan meja itu satu, karena dari tanaman, ya kan, dari pohon. Esensinya tahu dengan tempe itu sama, satu. Kalau substansi secara umum didefinisikan sebagai substansi adalah kumpulan antara bahan dasar dan bentuk. Nah, esensi tahu dan tempe itu sama, tapi substansinya beda. Bentuknya tahu ya begitu, bentuknya tempe ya begini, gitu kan. Ya kan? Anda tahu ya. Biasanya kalau guru Anda marah gitu, tahu gitu. Berarti Anda esensinya itu kedelai gitu. Waqad arrafa falasifatul muslimin hadzal qanun. Filosof muslim mendefinisikan prinsip ini bi annahu qanunul huwiyati, yaitu prinsip esensi atau prinsip hakikat, atau didefinisikan dengan bi annahu qanunun al-huwa-huwa. Nah, jadi ada istilah al-huwa-huwa. Jadi huwa adapun dia, huwa ialah dia, gitu kan. Tidak mungkin huwa itu hiya misalnya. Al-huwa-huwa. Nah, kalau dalam puisi memang kan tidak menggunakan analitik kan. Anda sering menemukan kalimat misalnya begini. Ayahku bukan ayahku, anakmu bukan anakmu. Terus gimana bisa kalau sudah anakmu lalu anak kok disebut bukan anakmu gitu kan? Ya enggak? Kan enggak bisa kan? Apalagi naudzubillah, istrimu adalah bukan istrimu, dia adalah istri zamannya, dan yang sezaman dengannya adalah saya. Itu kalau puisi mungkin ya, karena logikanya sintetis. Tapi kalau analitis tidak boleh kayak gitu. Bola bukan bola. Ya lalu apa gitu kan? Kamu sudah sebut bola tapi lalu kamu nafikan dia sebagai bola. Gitu kan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip apa? Identitas. Prinsip yang kedua adalah adamut tanaqud, yaitu nir kontradiksi. Prinsip nir kontradiksi. Tidak ada kontradiksi, itu prinsipnya. Jadi Anda debat apapun selama itu masih analitis ya. Ingat pada prinsip-prinsip ini. Kalau menyalahi langsung, wah itu menyalahi hukum dasar logika identitas misalnya. Yang kedua adalah adamu tanakut nir kontradiksi.
akal kita kan tak mungkin mengatakan bahwa misalnya sesuatu ada di dua tempat di saat yang bersamaan. Nah, itu kan kenapa salah? Karena itu kontradiksi. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu ganteng sekaligus jelek. Maka pilihannya Anda ini ganteng atau jelek gitu. Tidak ada di antara keduanya. Gitu ya. Bisa dikatakan al-hadidu ma'danun. Hadid itu besi ya. Besi itu adalah barang. Tidak mungkin dikatakan al-hadidu wairu ma'dan. Kadang kan Anda tidak bisa membuktikan suatu pengetahuan, tapi kalau Anda bisa membuktikan yang sebaliknya benar, maka itu berarti salah. Kalau yang sebaliknya salah, maka pengetahuan itu berarti benar. Menggunakan prinsip tidak boleh ada kontradiksi. Kalau kampanye itu kan banyak ya kontradiksinya ya. Misalnya kampanye di desa, yang dikampanyekan apa? Saya akan mengusahakan bagaimana petani sejahtera. Caranya adalah maka padi dan gabah yang dibeli itu harganya harus dinaikkan setinggi-tingginya. Itu kalau di desa, Mas. Kalau kampanye di kota yang memang tidak ada petani, saya akan mengusahakan kesejahteraan Anda, yaitu bagaimana kebutuhan pokok itu harganya harus terjangkau, benar-benar terjangkau, akan saya murahkan. Logikanya itu gimana gitu ya? Mau beli gabah atau padi dari petani mahal lalu mau dijual murah. Ini menuju kebangkrutan ini. Saya kira ya, tapi janji-janji itu efektif enggak? Efektif, karena mohon maaf, agaknya bangsa kita itu masih lebih suka balsem gitu. Maksudnya kalau sakit kepala kasih balsem enak sebentar gitu kan. Daripada kenapa Anda sakit kepala? Anda dehidrasi, minum air. Nggak suka, orang nggak ngerti kayak gitu. Makanya ada beberapa daerah yang politik identitas itu mengalahkan politik rasional. Misal di daerah saya, tidak perlu saya sebutkan saya dari mana. Tahun 2009 itu masyarakat sangat takut karena dikatakan bupati yang satu itu adalah bupati dari Muhammadiyah, dan kalau dari Muhammadiyah itu artinya akan dilarang praktek-praktek seperti membakar kemenyan. Itu efektif di rumah saya. Kata saya, ya kenapa kalau dilarang sih gitu kan? Kan sekarang ada parfum yang jauh lebih harum daripada sekedar kemenyan. Tapi itu sukses gitu kan. Jadi daripada jelaskan, gini loh, ekonomi makro itu begini. Sulit itu. Yang enak langsung, ban menata orang, kok ya norok. Ya menata orang kok tak tanggung jawab pakainya. Padahal kepada dirinya sendiri belum tentu bisa bertanggung jawab kan? Iya kan? Iya enggak? Iya. Gitu kan kalau logika dalam politik. Ngereng. Mau milih pemimpin, kalau ingin cari pemimpin, kita cari yang amanah, kita cari yang ini. Makanya kita harus mencoblos Pak Budi gitu. Itu langsung lompat ke kesimpulan. Memangnya Pak Budi amanah gitu. Iya, tapi itu laku ya. Daripada yang dijelaskan dengan logis, itu malah kurang efektif. Dan sebagaimana dalam pelajaran balawah Anda itu uslub itu ada 3 kan ya. Ada uslub adabi, uslub ilmi, dan uslub khitabi. Nah, uslub adabi itu kepentingan utamanya adalah memberikan hiburan, tontonan. Kalau uslub ilmi, kepentingan utamanya adalah mencerahkan, memberikan pengertian. Kalau uslub khitabi, kepentingan utamanya adalah mempengaruhi. Jadi semua kampanye, pidato, iklan
itu semuanya adalah uslub khitobi. Suatu ketika teman saya di WhatsApp grup itu, di grup WhatsApp ada yang mengirim, dia sering kampanye sangat ya sangat masif sekali, apa kampanye terus kampanye, dia dimarahi. Kebetulan yang memarahi itu adalah orang yang jualan baju online. Tolong, di sini bukan tempat kampanye. Langsung saya balas, sampean juga tolong, di sini bukan tempat jualan baju, kata saya. Sebenarnya kan sama kan ya. Kalau yang satu jualan junjungannya, kalau yang satunya jualan baju ya. Jadi Anda kalau mendengar kayak gitu, enggak usah terlalu heboh, enggak suka tinggal jangan dibaca, enggak usah diingatkan. Tolong Mas, jangan kampanye di sini. Nah, terus yang jualan odol kemarin itu kok enggak dimarahi? Sama saja, berarti dalam konteks ini calon presiden itu sama dengan odol gitu kan. Sama juga dengan, mohon maaf, ada di grup saya yang sering jual, mohon maaf nih ya, yang sering menjual pembesar alat vital. Jadi calon presiden itu sama dengan pembesar alat vital. Dalam konteks iklan ya, iklan. Jadi tidak usah heboh lah. Yang ketiga, yaitu sebagai turunan dari hukum yang kedua, prinsip kedua, nir kontradiksi, itu adalah qanunus salis al-marfu. Qanunus salis al-marfu. Tiadanya kemungkinan ketiga. Ini turunan dari yang kedua tadi. Sebenarnya yang kedua juga turunan dari yang pertama kan. Kalau sesuatu mengandung kontradiksi kan tidak bisa ini. Tapi kalau kita bahas Tuhan ya, agaknya tidak berdaya logika analitis yang barusan itu. Tak boleh kontradiksi. Tapi kita mendengar sifat-sifat Tuhan itu ada yang kontradiksi toh. Tuhan maha pengasih, Tuhan maha taubat. Tapi Tuhan juga maha pemarah gitu kan, maha penyiksa gitu kan. Ini gimana ini, apa-apaan gitu. Makanya langsung dikatakan biar nggak lama, intinya laisa kamitslihi syai'un. Apapun bicaramu, tulisanmu tentang Tuhan, laisa kamitslihi syai'un. Itu yang menyebabkan, mohon maaf, saya nggak suka pelajaran teologi. Maksud saya ilmu kalam yang bahas Tuhan saya nggak suka. Karena seringkali ini mungkin ketidakpahaman saya kepada ilmu itu ya. Setiap kali sudah ribet bahas Tuhan, seringkali saya mengatakan intinya kan laisa kamitslihi syai'un ya Pak. Gitu. Ya kan, intinya itu aja ya, yang lain. Wong tentang surga aja dikatakan oleh Nabi, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bibalin nas, ya kan? Apalagi tentang yang buat surga gitu. Jadi Anda harus berpikir ulang. Jangan-jangan Anda sudah menyia-nyiakan waktu Anda mempelajari ilmu teologi itu, ilmu kalam. Ada yang bilang begini loh, ulama ini yang bilang, idzan tasyara ilmul kalam intasyara zalam. Kalau sudah tersebar ilmu kalam, maka tersebarlah kegelapan. Karena orang kadang tengkar kan, sampai bunuh-bunuhan gara-gara Tuhan. Yang Tuhannya nggak jelas kayak apa. Iya kan? Iya. Enggak lah, saya bukan benci sama teologi, bukan ya. Nggak suka aja saya. Nah, kemungkinan yang ketiga itu tidak ada. Misalnya bi anna a imma an takuna a aw la takuna a wala wasata bainahuma. Ada kalanya sesuatu itu adalah biru atau bukan biru, dan tidak boleh ada perantara antara keduanya. Maka dalam hal ini konteks debat Mu'tazilah tentang surga neraka, menurut Mu'tazilah ada tempat yang bukan surga, bukan neraka. Itu salah ya menurut ini, karena tidak ada kemungkinan ya kalau nggak surga neraka gitu kan, begitu kan. Kalau debat itu masih tidak nyesak gitu.
Kalau nggak surga neraka biasa. Tapi yang bahaya itu kalau kita ikut diskusi, Anda ikut diskusi nimbrung di mana-mana dalam konteks pilpres, kalau nggak cebong kampret. Itu kita bahkan tidak bisa memiliki pilihan yang ketiga. Padahal saya kalau sudah dituduh begitu, saya selalu ingin bilang saya ingin jadi biri-biri atau ingin jadi teko. Anda kalau ngeritik paslon 1, Anda jadi kampret gitu kan. Nah, kalau Anda ngeritik paslon 2, jadi otomatis cebong oleh mereka ya. Tidak boleh di antara keduanya. Padahal kan kita ingin alternatif lah ya. Apa misalnya buaya gitu. Anda ini yang suka mempermainkan perempuan. Disebut buaya darat ya. Padahal buaya ada yang betina juga. Nah, hukum yang berikutnya sebagai konsekuensi dari adamut tanakud dan begitu juga athalithul marfu itu adalah ad-daur wat tasalsul. Ad-daur wat tasalsul. Kalau daur itu apa ya? Saya tidak ngerti istilahnya. Tapi dulu waktu saya ngaji, guru saya menerjemahkan lingkaran setan. Kok tahu dia itu lingkaran setan gitu? Ya katanya lingkaran setan. Yaitu bahwa keberadaan sesuatu, misalnya A, keberadaan A bergantung kepada B, dan keberadaan B bergantung kepada A. Itu daur yang langsung ya. Tapi kalau daur yang nggak langsung begini, A itu tergantung kepada B, keberadaan B tergantung pada C, keberadaan C tergantung kepada D, dan keberadaan D tergantung pada A. Nah, itu daur juga, hanya diperpanjang mata rantainya, ya kan? Itu tidak mungkin. Maka tebak-tebakan lebih dahulu mana antara ayam dengan telur itu adalah tebak-tebakan daur, bukannya ayam dari telur. Ya tapi telur dari ayam. Ini kira-kira Tuhan dulu menciptakan apa ya? Kalau menciptakan telur, siapa yang mau mengerami gitu? Terserahlah. Mau lebih dahulu ayam mau telur, yang penting kita bisa makan dua-duanya. Nah, daur yang nggak boleh itu adalah daur yang sifatnya kronologis ya. Yang satu mendahului yang lain. Itu nggak boleh kan? Karena kalau dikatakan A keberadaannya bergantung B dan B bergantung A, itu kan tidak logis kan? Baru ada A kalau ada B, padahal baru ada B kalau ada A. Sifatnya kan yang itu setelah yang ini, atau yang ini setelah yang itu. Itu udah. Ada nggak daur yang sifatnya bersamaan, nisbi gitu? Ada. Misalnya untuk keberadaan sifat misal gampangnya gini, kemiskinan, sifat kemiskinan itu ada karena adanya kekayaan, gitu kan? Sifat miskin ada karena ada kekayaan. Itu kan daur juga, kekayaan ada karena ada. Nah, ini boleh nggak? Boleh karena nisbi, yaitu bersamaan. Jadi kalau Anda mau mempraktikkan misalnya, jadi kalau gitu Ustadz, misalnya nih tentang saya apakah saya laki-laki ganteng atau laki-laki jelek? Sesungguhnya itu nisbi Ustadz gitu kan. Iya enggak ya? Buktinya kalau dalam kisah-kisah cinta gitu sering dikatakan, oh itu kamu kok sukai gitu. Kita menolaknya dengan kalau kecantikan itu kan relatif ya. Yang mutlak itu yang jelek gitu. Jadi besar dan kecil ini sebenarnya daur juga, tapi boleh karena bersamaan. Artinya keberadaan besar tidak lebih dahulu daripada kecil, dan seterusnya. Terus yang ketiga
Yang berikutnya adalah hukum tasalsul. Tasalsul itu apa bahasanya? Kalau bahasa Maduranya tasalsul itu ada para salsal. Tasalsul, ya, tanpa akhir ya. Memangnya tanpa akhir itu tidak logis ya? Kan logis kan? Masa gara-gara sesuatu itu tanpa akhir lalu tidak logis? Ya, ini perlu kita bahas. Kalau dikatakan gini misalnya Mas, bilangan itu kan tidak berhingga kan? Ya enggak? Kamu tinggal tambahkan 0, 0, 0, 0 terus gitu, sampai kamu mati duluan itu masih tetap nggak tersisa kan? Tak terhingga kan? Masa itu nggak logis ya, tidak terhingga? Saya kurang paham tentang ini. Nah, termasuk yang pernah saya ceritakan kepada di antara kalian itu Zeno yang mengatakan ruangan itu nggak ada, itu kan menggunakan tasalsul. Ada nggak ruang kosong? Kalau kebanyakan orang kan menjawab ada ya, tapi Zeno bilang ruang kosong itu nggak ada, karena kalau ruang kosong itu ada, dia memerlukan ruangan sebagai tempatnya. Dan ruangan yang mewadahi ruangan kosong tadi memerlukan ruangan lagi, gitu kan, dan seterusnya. Maka ruangan kosong itu pasti tidak ada. Itu kan logikanya sama juga ketika kadang dalam ilmu kalam membahas tentang ini pasti ada penyebab asal. Siapakah penyebab asalnya itu? Kan tidak mungkin misalnya meja dari pepohonan dari tanah terus gitu, pasti ada sesuatu yang mengawali ya. Dan sesuatu itu yang disebut dengan prima causa, penyebab pertama ya, sebab awal itu adalah Allah, katanya para filosof gitu kan ya. Maka Anda kalau remedi ujian, Anda remedi, terus ternyata belum lulus lagi, remedi lagi, dan untuk ketiga kalinya mau diremedi, Anda segera hubungi dosennya. Ini tidak logis, karena ini akan terus ada remedinya, sehingga ini tasalsul, tidak berakhir gitu kan. Akhirnya dosennya, biar berakhir kamu sebaiknya keluar saja. Ya, demikianlah yang bisa kita diskusikan. Kita akhiri dengan bacaan wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad.